Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu dosen untuk kelompok kami mempresentasikan materi tentang inflasi dalam mata kuliah perekonomian Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan anggota-anggota kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Niputu Lasmini, saya sebagai moderator di kelompok 4, dan ada anggota saya yang pertama itu ada Nikomang Ayu Krisna Damayanti, yang kedua ada Nikomang Triyundati, yang ketiga ada Junita Megawati Repi, yang keempat ada Komang Sumadiasa, yang kelima ada Ketut Mulyadi. Saya mempersilahkan untuk anggota saya mempresentasikan materi inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tingkat tinggi harganya. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Nah, di sini masalah inflasi perlu kita bedakan di antaranya inflasi merayap, inflasi sederhana, dan inflasi hiper. Inflasi merayap adalah inflasi yang tingkatnya tidak melebihi 2-3% per tahun. Inflasi sederhana adalah inflasi yang berada di sekitar 5-8% per tahun. Sedangkan inflasi hiper adalah inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 kali lipat atau lebih dari tempo setahun. Selanjutnya, penyebab inflasi. Yang pertama, inflasi karena kenaikan permintaan atau demand pull inflation, dan yang kedua, inflasi karena biaya produksi atau cost push inflation, dan yang ketiga, kenaikan harga barang di luar negeri atau import inflation. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sifat. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu inflasi sangat tinggi, inflasi berat, inflasi menengah, dan inflasi rendah. Yang pertama, inflasi rendah atau creeping inflation. Pengertian inflasi rendah atau creeping inflation adalah inflasi yang besarnya kurang dari 10% setiap tahun. Dan yang kedua, inflasi menengah atau gulping inflation. Pengertian inflasi menengah adalah inflasi yang besarnya berkisar antara 10-30% setiap tahun. Dan yang ketiga, inflasi berat atau high inflation. Pengertian inflasi berat atau high inflation adalah sebuah inflasi yang berada dalam kisaran 30-100% setiap tahunnya. Dan yang keempat, inflasi sangat tinggi atau hyperinflation. Pengertian inflasi sangat tinggi atau hyperinflation adalah inflasi yang terjadi dalam kenaikan harga mencapai 4 digit atau di atas 100%. Baik, saya akan melanjutkan membacakan materi, yaitu jenis-jenis inflasi berdasarkan sebabnya. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sebabnya. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sebab dapat dibagi menjadi 3, yaitu demand pull inflation, cost pull inflation, dan bottleneck inflation. 1. Demand pull inflation. Pengertian demand pull inflation adalah inflasi yang terjadi akibat pengaruh permintaan demand yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penawaran produksi. 2. Cost push inflation. Pengertian cost inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi disebabkan kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. 3. Bottleneck inflasi atau inflasi leher botol. Pengertian bottleneck inflasi adalah inflasi yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Jenis-jenis inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama, inflasi domestik. Pengertian inflasi domestik adalah inflasi yang terjadi akibat adanya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara atau APBN. Yang kedua, inflasi diimpor. Pengertian inflasi diimpor adalah inflasi yang berasal dari luar negeri yang timbul karena negara-negara yang menjadi mitra dagang
negara tertentu mengalami inflasi yang tinggi, kenaikan harga-harga di luar negeri yang menjadi mitra dagang utama yang secara langsung maupun tidak langsung akan menaikkan biaya produksi dalam negeri. Kenaikan ini akan menaikkan harga-harga barang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu meningkatkan produktivitas barang dan jasa dalam negeri, terlebih bahan pokok. Yang pertama, meningkatkan produktivitas industri mikro seperti home industry. Yang kedua, mengurangi budaya konsumtif masyarakat dengan pendidikan. Yang ketiga, kendali terhadap pajak, yakni harga barang dan jasa oleh pemerintah. Yang keempat, mengurangi ekspor barang dan jasa dari luar negeri, terlebih jika negara tersebut sedang mengalami inflasi yang tinggi. Yang kelima, meningkatkan lapangan kerja. Dan yang terakhir, mengurangi subsidi barang yang pengkonsumsinya bukan hanya warga yang kurang mampu, misalnya seperti BBM. Nah, sekian dari materi inflasi dari kelompok 4, dan saya dapat menyimpulkan bahwa inflasi adalah suatu proses meningkatkan harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Inflasi juga sebagai proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi tingkat harga. Artinya tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Istilah inflasi juga digunakan untuk persediaan uang, kadangkala dilihat sebagai proses berlangsungnya secara terus-menerus dalam kenaikan harga. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, Ibu Andini, atas waktu yang diberikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, dan terima kasih.